Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Nurholis Fadilah dalam acara Dialog Spesial. Dan dialog spesial pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemekaran Bogor Timur. Dan kita ingin melirik begitu bagaimana kesiapan dari Bogor Timur sendiri, dan kita sudah kehadiran dari teman-teman Presidium Bogor Timur. Dan memang kita tahu sebenarnya Pemkab Bogor, begitu pemerintah Kabupaten Bogor sudah memberi sinyal nih kepada Bogor Timur untuk bisa dilepas dan menjadi daerah yang mandiri begitu ya. Dan sudah masuk RPJMD tahun 2013-2018 dan diketuk kemarin di bulan Maret 2017. Nah, kita ingin tahu sejauh apa yang sudah dilakukan. Sudah bersama kami ada dua narasumber. Yang pertama ada Ketua Presidium dari Bogor Timur, ada Kang Al-Hafiz Rana. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya juga ada Sekjen dari Presidium Bogor Timur nih ya. Ada Kang Alex Selamat Riyadi. Apa kabar Kang? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio Ya, kami. Baik, saya mau ke Kang Hafiz terlebih dahulu. Kang Hafiz, bagaimana sejauh ini kesiapan Presidium Bogor Timur menjelang begitu pemekaran Bogor Timur nanti? Alhamdulillah ya. Pertama-tama saya nyapa dulu nih ya. Sapa dulu untuk para pemirsa Presiden TV. Untuk saat ini kita hanya pengawalan saja yang masih tetap, karena kemarin baru saja expose hasil tim kajian akademis bahwa skor untuk Bogor Timur ini ya kan dikaji oleh para akademis tim profesional mendapatkan skor 460. Ya, artinya daerah tersebut dinyatakan layak atau tidak untuk mekar itu skornya dari 400 sampai dengan 500. Nah, Bogor Timur ini skornya ada 460. Artinya sudah sangat layak kan gitu. Skor 400 ini sudah layak, ini udah 460 ya. Artinya sangat layak sekali gitu. Nah, maka kami pengurus DPW Presidium sampai dengan jajaran di tingkat desa terus mempersiapkan ya kan, mengawal sampai dengan ini diparipurnakan, ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD, kemudian diusulkan kepada Gubernur ataupun di tingkat provinsi. Oke, penilaian-penilaian yang diberikan tadi itu dalam sektor apa saja sehingga menghasilkan 460 tadi itu Kang Hafiz? Yang pertama ada jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, ya, ketiga IPM, indeks pembangunan manusianya, keempat sumber daya alamnya, ya kan, termasuk juga tapi yang paling pokok itu tadi ya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan itu sudah sangat mumpuni untuk dimekarkan gitu kan, mengingat sangat luasnya wilayah Kabupaten Bogor ini kan. Kita kasihan juga dengan bupati kita gitu kan, kalau harus keliling 40 kecamatan Kabupaten Bogor itu nggak terjangkau, bisa seharian, bisa lebih malah ya sebenarnya, bisa lebih. Oke, Kang Hafiz, sebelum kita akhirnya melirik tadi bahwa 460 dari penilaian dan sudah sangat layak untuk mekar begitu, tetapi juga kini ingin tahu sebenarnya, dan masyarakat Kabupaten Bogor terutama ingin tahu apa sih sebenarnya latar belakang akhirnya masyarakat Bogor Timur ingin memisahkan diri begitu dari Kabupaten Bogor. Yang pertama tadi adalah tidak efektifnya pelayanan publik ya, terlalu jauhnya kami masyarakat Bogor Timur ketika urusan administrasi ya harus ke Pemda di Cibinong. Tadi kan menyangkut luasnya wilayahnya sangat luas gitu. Dan yang kedua sarana prasarana yang juga tidak merata lah. Ya, kenapa? Tadi kami juga memaklumi lah beban Pemda ini karena sangat luasnya wilayah ini gitu. Itu yang menjadi motivasi masyarakat Bogor Timur segera ingin mekar. Artinya ketika kita bisa mengurus wilayah kita sendiri 7 kecamatan, jelas itu sesuai dengan amanat undang-undang. Pertama, efektif pelayanan publik ya kan. Kedua, pemerataan pembangunan ya kan, percepatan lah. Dan ketiga, pemerataan kesejahteraan. Itulah motivasi kita yang sesuai dengan amanat undang-undang gitu. Oke, jadi lahir dari keprihatinan dari masyarakat begitu Ya. Dan ingin mendapatkan pelayanan-pelayanan yang terbaik gitu dari pemerintah daerah pastinya begitu juga. Baik, Kang Alex, Kang Alex apa Kang Selamat nih manggil ini? Apa aja ya? Kang Alex ya, oke. Kang Alex, itu tadi dikatakan 460 gitu ya. Kang Alex juga selaku sekretaris yang memang mengetahui secara real begitu apa saja yang memang kebutuhan DOB yang memang ditawarkan oleh Bogor Timur begitu.
Sejauh ini bisa diberi ketahuan begitu kepada masyarakat apa saja sih hal-hal yang memang tadi tersedia oleh Bogor Timur sehingga mendapatkan nilai 460. Baik. Sesuai dengan PP 78 2007 bahasanya bobot nilai mampu dan sangat mampu itu ada indikator angka jumlahnya ya. Kalau mampu itu di kisaran 340 sampai 419 itu mampu. Dengan mampu saja itu sudah bisa mekar. Ya. Apalagi ini 460 karena 420 sampai dengan 500 itu bobotnya sangat mampu ya sesuai PP 78 dan alhamdulillah kajian dari lembaga independen konsultan PT Multikreasi Mandiri ini menghasilkan bobot nilai 460. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwasanya dari baik jumlah penduduk, wilayah ya sumber daya alam yang kaya di Bogor Timur, tentunya faktor indeks pembangunan manusia yang salah satunya yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk di wilayah Bogor Timur udah sangat terbuka baiklah ya. Contohnya mulai dari kawasan industri yang ada di Kelapa Nunggal, Gunung Putri ya, terus pertanian, agrobisnis dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kan dipersiapkan kawasan-kawasan baik untuk perkembangan industri ataupun kawasan pendidikan sehingga sebuah pemekaran itu kan harus dipersiapkan salah satunya IPM-nya, indeks pembangunan manusia. Itu tentunya penguatan faktor pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus maksimal. Tapi sudah menunjang saat ini? Sudah sangat menunjang sekali karena dari hasil kajian kemarin bahwasanya bahkan rata-rata dari faktor pendidikan itu kecamatan Gunung Putri paling tinggi di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Melebihi nilai rata-rata kabupaten. Karena Cibinong pun kalah ya begitu ya? Ya, Cibinong pun sudah terlampaui walaupun ada yang masih minim karena ini tandanya sebuah memang salah satu semangat kami adalah untuk pemerataan gitu kan. Oke, sejauh ini kan sudah melakukan konsolidasi lah bisa dikatakan seperti itu dengan teman-teman dari pemerintah daerah, pemerintah DPRD gitu kan, dari DPRD maupun juga dari DPRD provinsi dan lain-lain gitu. Apa sih sebenarnya tanggapan dari teman-teman di pemerintahan daerah sejauh ini dari yang diinginkan begitu untuk bisa dari Kabupaten Bogor gitu? Kan, selama ini cukup baik, positif karena saya yakin ya dari awal dengan teman-teman kita ini bergerak mulai dari penguatan administratif sehingga dari 75 desa kurang lebih 70 desa ini sudah menyelesaikan surat keputusan musyawarah desa walaupun tahapannya sekarang sudah lewat karena kita kan mengacu dasar kita adalah Undang-Undang 32 dan PP 78 jadi penguatan administratif kita sampaikan sehingga sampai dengan hari ini Presiden Bogor Timur menghantarkan aspirasi masyarakat sudah sampai kepada menghasilkan produk hukum yaitu Perda Perubahan RPJMD. Kita sudah masuk di dalamnya. Bahkan saya juga bahagia tercampur kaget ya ketika pada tanggal 2 Maret disahkan Perda RPJMD itu tidak lama kemudian dianggarkan kajian akademis. Bahkan hari ini sudah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Ini berarti memang respon dari pemerintah Kabupaten Bogor sudah sangat luar biasa baik. Dan ini sudah amanat Perda. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman baik dari birokrat ataupun masyarakat umum ini tidak ada lagi. Dulu kan masih ada orang yang masih mempertanyakan ini benturan nggak dengan pemerintahan. Ini sudah jelas ya, sudah jelas di hasil daripada Perda dan kajiannya. Oke, jadi pemerintah daerah dan juga DPRD tadi sudah sangat mensupport ya untuk pemekaran Bogor Timur. Apalagi tadi 2 Maret baru disahkan, tidak lama kemudian langsung ada anggaran untuk pengkajian itu ya dari internal pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Luar biasa, berarti memang pemerintah support dan juga masyarakat dari Bogor Timur sudah siap untuk melakukan pemekaran itu tadi ya. Dan kita ingin tahu nih, kita melihat juga di pemekaran Bogor Barat lah begitu, belum lama ini juga booming juga dan sudah melakukan pengkajian dan lain-lain. Tetapi juga ada satu hal seperti aturan dari Mendagri yang memang ini sedang
membatasi anggaran begitu sehingga memang tidak sampai saat ini belum begitu ya, belum diketuk palu nih untuk Bogor Barat gini. Nah, antisipasi dari Bogor Timur sendiri untuk mengatasi hal ini seperti apa? Kalau kita sebetulnya dengan adanya kebijakan moratorium oleh Presiden atau Mendagri itu menguntungkan buat kita. Oke. Kenapa? Karena ada yang sudah bergerak 5 bahkan 10 tahun seperti Bogor Barat itu ada sekitar 87 DOB ya, baik kabupaten ataupun provinsi yang ingin mekar hari ini tertahan di meja Kemendagri. Ya. Kenapa? Karena ada moratorium itu. Ya. Nah sementara Bogor Timur hari ini baru ada pada di tahapan Kabupaten Bogor. Ya. Masih ada jenjang sekitar 1-2 tahun lagi untuk sampai ke meja Kemendagri. Nah harapan kita ketika draft tentang Bogor Timur itu sampai di Kemendagri, moratorium itu dibuka. Oke. Ya kan, karena kita sangat layak, artinya ya bisa saja kita bersama-sama dengan mereka yang sudah antri puluhan tahun itu kan gitu. Jadi menunggu sampai akhiran nanti 1-2 tahun mungkin moratorium itu dicabut begitu ya? Harapan kita begitu. Oke. Kenapa? Karena ya tahun politik 2019 ini kan apa yang tidak mungkin kan gitu. Ya. Bisa saja Pak Ya. Presiden Jokowi berharap dengan kebijakan ini bisa meraih simpati ya kan dari masyarakat, karena memang pemekaran itu amanat undang-undang juga ya kan, artinya ketika beban luas wilayah dan jumlah penduduk yang padat ini tidak bisa diurusi oleh satu dan dua wakil bupati gitu kan, lah inilah yang menjadi alternatif gitu kan, bagaimana untuk memajukan suatu daerah atau mensejahterakan masyarakat adalah salah satunya dengan pemekaran kan gitu. Kita tunggu nanti nih, luar biasa sebenarnya ya. Dan masih ada tahapan, yang penting sekarang Presidium bekerja saja dulu gitu ya, sambil menunggu nanti. Baik, luar biasa, kita break dulu sebentar, kita akan bahas lagi. Dan pemirsa kita akan kembali setelah jeda pariwara, tetap di Dialog Spesial.